Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh bersama saya Ibu Yanti Frida yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita yang pertama ada materi yang akan Ibu sampaikan yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup atau proses atau kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Apa tujuan dari perkembangbiakan? Tentunya agar tidak punah sehingga menjadi lestari keberadaannya di bumi. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan kalau kalian sudah baca itu terjadi secara dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif disebut juga secara kawin, itu diawali oleh penyerbukan. Penyerbukan ini terjadi pada bagian bunga, sementara secara vegetatif tidak diawali oleh penyerbukan. Secara vegetatif nanti akan dibagi lagi menjadi alami dan buatan. Nah, secara generatif, secara vegetatif, alami, dan buatan ini adalah materi perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari. Namun pada pertemuan kali ini kita batasi dengan perkembangbiakan secara generatif. Setelah tadi ada di awal dijelaskan bahwa alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga, maka kita akan mengamati bagian-bagian bunga. Perhatikan bunga yang ini. Ini ada nomor 1, ini bagian nomor 2, ini bagian nomor 3, bagian nomor 4, dan bagian nomor 5. Mengingatkan kembali bahwa bagian-bagian bunga terdiri dari nomor 1 adalah tangkai bunga. Apa fungsi tangkai bunga? Tangkai bunga betul berfungsi untuk menopang bunga atau menghubungkan bagian bunga dengan bagian batang pohon. Kemudian yang nomor 2 adalah kelopak. Fungsi kelopak adalah melindungi bunga pada saat masih kuncup sehingga tidak rusak sebelum dia berkembang. Nomor 3 yang berwarna-warni, di sini warnanya pink, ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini berwarna-warni cerah ceria, tujuannya untuk memikat atau mendatangkan atau mengundang serangga agar hinggap di bunga tersebut. Dan ini nomor 4 adalah benang sari. Ingat ya, walaupun ada sarinya, dia jantan. Ini adalah bagian alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Sementara nomor 5, ini adalah putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Perhatikan kembali gambar yang ini. Ada tangkainya, ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada putiknya. Maka ini dinamakan bunga lengkap. Artinya semua bagian-bagian bunga ada atau dimiliki oleh bunga tersebut. Berikutnya adalah bunga. Tadi disebutkan bahwa bunga ada yang lengkap. Adakah bunga yang tidak lengkap? Kita amati, ini adalah bunga padi. Iya, betul. Ada yang pernah lihat? Tentu saja adanya di pesawahan. Bagian apa saja yang teramati? Coba kalian amati. Samakah dengan bunga yang tadi? Ya, tentu tidak ya. Ini hanya ada sebagian dari bagian-bagian bunga yang disebutkan di awal. Ini adalah tangkai, ini adalah kulitnya atau disebut sekam, ini adalah benang sarinya, ini banyak benang sarinya, dan yang di dalam adalah putiknya. Jadi ternyata dia hanya punya tangkai, sekam,
benang sari, dan putik. Sempurnakah? Lengkapkah? Iya, ternyata ada bagian yang tidak lengkap gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah termasuk bunga lengkap? Jawabannya tidak lengkap karena tidak mempunyai semua bagian bunga. Pertanyaan yang ketiga, apakah bunga padi termasuk bunga sempurna? Iya, kenapa? Nah, kalau tadi bunga yang lengkap itu memiliki bagian-bagian mahkota, kelopak, dan alat perkembangbiakan. Nah, yang sempurna ini ditentukan oleh ada tidaknya benang sari dan putik pada bunga tersebut. Kalau dua-duanya ada, benang sari dan putiknya ada, maka disebut bunga sempurna. Tapi kalau dalam satu bunga hanya ada jantannya saja atau benang sari, atau hanya ada putiknya saja, betina saja, maka itu disebut bunga tidak sempurna ya. Contohnya apa? Pada daun melinjo ya. Bunga melinjo maksudnya. Oke, kita simpulkan. Jadi padi itu adalah bunga yang sempurna tapi tidak lengkap. Kenapa disebut sempurna? Karena ada putik dan benang sari. Kenapa disebut tidak lengkap? Karena tidak mempunyai kelopak dan mahkota. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan, bahwa ternyata bagian utama dari alat perkembangbiakan adalah putik dan benang sari. Oleh karena itu, kita akan mendalami apa saja sih bagian dari putik. Nah, ini adalah bagian dari putik. Yang paling atas ini namanya kepala putik, kemudian ini tangkai putik, dan di dasar bunga di bagian paling bawah itu ada yang namanya bakal buah. Kita bandingkan dengan benang sari. Yang ini yang di atas biasanya warnanya kuning. Kalau dipegang tuh semacam ada serbuk yang menempel di tangan ya. Kemudian ini ada tangkai sari. Nah, ini bagian-bagiannya. Tadi dijelaskan bahwa, nah ini ya, kalau ada putih, kalau ada benang sari dalam satu bunga, maka ini disebut bunga sempurna. Sementara kalau hanya ada salah satunya, maka disebutnya bunga tidak sempurna. Jadi kalau bunga lengkap tadi ditentukan oleh adanya mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Sementara kalau sempurna atau tidaknya ditentukan oleh adanya putik dan benang sari dalam satu bunga. Berikutnya adalah tentang proses penyerbukan. Pada proses penyerbukan, ini merupakan awal terjadinya perkembangbiakan secara generatif. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang tadi, yang kalau dipegang seperti serbuk-serbuk warna kuning itu namanya serbuk sari. Jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik, ini bisa berbagai macam, bisa disebabkan oleh angin, bisa disebabkan oleh adanya serangga lain yang dia hinggap di benang sari, kemudian hinggap lagi di putik, sehingga di kakinya nanti nempel serbuk sari, maka akan bertemulah di putik. Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, inilah yang disebut dengan proses penyerbukan. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka serbuk sari akan menuju ke dalam bakal buah. Di sini ada inti sel yang siap untuk dibuahi, sehingga nanti terjadi pembuahan antara buluh serbuk sari dengan inti sel, sehingga nanti akan terjadi biji ya. Itu adalah proses secara sederhana penyerbukan pada tumbuhan berbunga. Nah, ada gambar yang menjelaskan terjadinya penyerbukan berdasarkan putik dan benang sarinya berasal. Perhatikan bunga A.
benang sari dari bunga A jatuh lagi ke putik di bunga A, sehingga putik dari dirinya sendiri diserbuki oleh serbuk sari yang ada di bunga itu sendiri, maka disebutnya penyerbukan sendiri atau jatuhnya jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga yang sama, ya. Sementara yang B, benang sari dari A itu ke sini ke bagian B. Ini namanya penyerbukan tetangga. Kenapa disebut penyerbukan tetangga? Karena dia berasal dari satu tumbuhan yang sama, cuma bunganya berbeda. Kemudian yang ketiga ini, yang C, ini serbuk sari dari bunga yang satu jenis, tapi beda individunya, maka ini disebut penyerbukan silang. Diulangi ya. Kalau bunganya sama, maka penyerbukan sendiri. Kalau bunganya berbeda dalam satu pohon, penyerbukan tetangga. Tapi kalau bunganya beda, kemudian bunganya sama, tapi pohonnya berbeda, maka itu disebut penyerbukan silang. Satu lagi ada penyerbukan bastar. Yang seperti apa? Nah, seperti ini. Kalian perhatikan kelopaknya. Ini, kemudian mahkotanya, perhatikan mahkota yang ini dengan mahkota yang ini bentuknya beda. Ini menandakan bunga tersebut tidak sama. Kalau benang sarinya atau serbuk sari dari bunga yang ini jatuh ke putik yang di sebelahnya, di bunga yang berbeda dan jenis yang berbeda, maka itu disebut penyerbukan bastar, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis penyerbukan berdasarkan putik dan benang sarinya. Sekarang silahkan dibuka buku penanya halaman 5. Ada gambarnya ya? Sip. Coba kalian kerjakan soal di bawahnya berdasarkan hasil pengamatan kalian. Boleh ditulis jawabannya, silahkan ditulis di buku paket tersebut. Atau kalau misalnya tidak cukup, boleh kalian selipkan kertas yang berisi jawaban di situ ya. Nah, kemudian berikutnya, siapkan 3 bunga. Bunganya harus bunga yang berbeda. Dikerjakan halaman 6 sesuai dengan petunjuk. Nah, yang di halaman 6 ini harus mengamati bunga, kemudian dicentang atau diceklis bagian yang adanya. Kalau yang tidak ada diberi silang. Nanti kalian simpulkan itu bunga lengkap atau bunga sempurna atau lengkap tidak sempurna dan seterusnya ya. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi insya Allah di pelajaran yang lain. Assalamualaikum.